Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raharja Jani dari SMA Negeri 4 Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai apa saja sih yang termasuk ke dalam pendidikan karakter. Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama yaitu budi pekerti, yang merupakan sikap sopan santun atau etika yang dimiliki oleh seseorang yang biasanya diperoleh dari kebiasaan sejak dini. Adapun contoh-contohnya yaitu yang pertama, kita harus selalu menunjukkan rasa hormat kita kepada orang yang lebih tua dan selalu menghargai kepada yang lebih muda. Yang kedua, kita harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang kita lakukan dan juga perkataan yang kita ucapkan. Yang ketiga, kita harus selalu jujur dan amanah dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Dan yang keempat, yaitu kita harus peduli terhadap sesama dan senantiasa untuk membantu sesama manusia. Supaya apa? Supaya jika kita membutuhkan pertolongan, kita akan mendapatkan pertolongan tersebut dari orang itu. Yang kelima, kita harus memiliki pendirian yang teguh. Supaya apa? Supaya kita selalu berani bertindak sesuai dengan prinsip yang telah kita yakini dan miliki. Dan juga kita tidak gampang goyah dari apapun omongan orang lain maupun perilaku dan ucapan oleh orang lain. Selanjutnya yaitu etika yang merupakan ilmu tentang baik buruknya seseorang. Adapun contoh-contohnya, yang pertama, kita hidup berbeda-beda, agama, suku, ras, dan juga etnis. Oleh karena itu kita harus selalu menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan yang dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, kita harus selalu berkomunikasi dengan baik dan sopan di berbagai situasi. Dan yang ketiga, kita harus bertindak adil dan tidak diskriminatif kepada orang lain. Yang keempat, kita harus selalu menjaga kerahasiaan informasi dan data pribadi diri kita sendiri maupun di sosial media maupun di dunia nyata. Dan yang kelima, yaitu kita harus mempertanggungjawabkan atas dampak apa saja yang telah kita lakukan dan juga apa yang saja yang telah kita ucapkan. Baik, selanjutnya yaitu ada adab kesopanan yang merupakan suatu aturan yang mengatur tata cara berperilaku dan berinteraksi dengan lingkungan sosial. Adapun contoh-contohnya yaitu yang pertama, kita harus senantiasa mengucapkan salam dan menyapa orang lain dengan ramah. Yang kedua, kita harus menggunakan bahasa yang sopan di dalam pergaulan. Karena apa? Karena agar first impression yang dimiliki oleh orang lain kepada kita juga akan positif. Dan yang ketiga, kita harus selalu menjaga kebersihan dan kerapihan diri kita sendiri serta menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita supaya kita menjadi merasakan kenyamanan apa yang telah kita jaga. Yang keempat itu menghormati privasi orang lain. Karena jika privasi kita dihormati oleh orang lain, maka kita pun harus menghormati privasi orang lain. Yang kelima, kita harus selalu menghargai waktu dan tidak menunda-nunda pekerjaan supaya pekerjaan-pekerjaan yang telah kita rencanakan, yang telah kita susun sesuai dengan schedule yang telah kita rencanakan, sesuai dengan skala prioritas, maka kita akan selalu menghargai waktu dengan menjadikan kebiasaan kita. Baik, selanjutnya yaitu ada pergaulan yang merupakan salah satu cara seseorang untuk berinteraksi di lingkungannya dan juga memiliki pengaruh terhadap pembentukan karakteristik seseorang, baik itu pengaruh yang positif maupun negatif. Adapun salah satu beberapa contohnya, yang pertama, kita harus memilih teman yang baik dan memiliki pengaruh positif. Dan yang kedua, kita harus menjauhi pergaulan yang tidak sehat dan berbahaya karena sangat berdampak sekali terhadap pembentukan karakteristik seseorang, baik itu pengaruh yang positif maupun negatif. Dan yang ketiga, kita harus bersikap proaktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan supaya kita dapat menambah koneksi dengan orang-orang yang memiliki pengaruh positif, entah itu menambah relasi, wawasan, dan juga koneksi. Dan yang keempat, yaitu kita harus selalu menjaga toleransi dan saling menghargai antar kelompok. Seperti yang sudah saya tadi bilang, bahwasanya kita hidup berbeda-beda suku, agama, ras, dan juga etnis. Oleh karena itu kita harus selalu bertoleransi dengan perbedaan tersebut. Dan yang kelima, kita harus dapat berkomunikasi dengan baik dan juga efektif supaya penyampaian yang kita sampaikan kepada orang lain dapat diresapi, dipahami tanpa adanya kesalahpahaman. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter itu sangat penting untuk kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari karena sangat berdampak sekali untuk pembentukan karakteristik seseorang di dalam masyarakat. Nah, itu dia teman-teman, pembahasan mengenai apa saja sih yang termasuk ke dalam pendidikan karakter itu, yang memang pendidikan karakter itu sangat sekali berpengaruh terhadap diri kita. Bahkan tadi seperti yang sudah saya bicarakan bahwasanya pergaulan pun sangat berpengaruh sekali terhadap pembentukan karakteristik kepribadian diri kita sendiri. Entah itu pengaruh positif dari pergaulan yang positif, entah itu pengaruh yang negatif dari pergaulan yang negatif. Semoga pembahasan kita pada hari ini dapat bermanfaat dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.